Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang lumayan bikin merinding, tapi sangat penting buat kita sadari dari sekarang. Topik kita kali ini adalah hal-hal yang akan hilang dari kamu tanpa disadari. Coba deh kalian pikirin, rutinitas yang kita lakuin setiap hari, barang-barang yang kita pakai, atau makanan yang kita konsumsi. Tiba-tiba lenyap begitu saja dari muka bumi. Lenyap seperti sebuah kepunahan spesies langka. Kita seringkali terlalu nyaman dengan apa yang ada sekarang, sampai kita lupa kalau dunia ini bergerak dan berubah dengan kecepatan yang gila-gilaan. Perubahan iklim, perkembangan teknologi AI, sampai masalah genetika yang nggak pernah kita pikirin. Pelan tapi pasti lagi menghapus banyak hal dari hidup kita. Pada video kali ini, kita bakal bedah satu-satu hal apa aja yang diprediksi bakal punah atau hilang total dari kehidupan kita dalam beberapa dekade ke depan. Beberapa hal dianggap remeh-temeh atau sulit dipercaya bakal hilang dari muka bumi ini. Tapi faktanya, ancaman itu udah mulai ada. Siap-siap, karena beberapa diantaranya adalah hal yang sangat nempel sama keseharian kita. Kita mulai dari yang pertama dan ini mungkin bakal bikin anak kos atau pencinta gorengan nangis bombay. Kita bakal ngomongin soal pisang. Iya, pisang, buah yang gampang banget kita temuin di pasar, di minimarket, atau di abang-abang gorengan pinggir jalan. Tapi menurut prediksi, pisang bisa punah dalam 20 tahun ke depan. Kenapa bisa begitu? Masalahnya ada di jenis pisang yang paling banyak kita konsumsi sekarang, yaitu pisang Cavendish. Buat kalian yang belum tahu, hampir semua pisang Cavendish yang ada di dunia ini itu sifatnya identik secara genetik. Mereka itu ibarat kloningan satu sama lain. Kelemahannya apa kalau genetiknya sama? Kalau ada satu penyakit yang bisa bunuh satu pohon pisang, berarti penyakit itu juga bisa bunuh semua pohon pisang Cavendish di seluruh dunia. Dan sayangnya, ancaman itu nyata. Ada jamur yang namanya penyakit Panama, atau spesifiknya Tropical Race 4, yang lagi menyebar secara global. Jamur ini menyerang akar pohon pisang dan bikin tanamannya mati pelan-pelan. Karena pisang yang kita makan ini nggak punya ketahanan alami terhadap jamur tersebut, penyebarannya jadi nggak terbendung. Bayangin aja, dalam 20 tahun, pisang bisa jadi buah langka yang cuma ada di buku sejarah, atau harganya bakal selangit karena susah banget ditanam. Nggak ada lagi tuh yang namanya pisang nugget, pisang molen, atau sekadar makan pisang buat ganjel perut di pagi hari. Penyakit Tropical Race 4 atau TR4 pada pisang pertama kali dideteksi secara serius di Taiwan pada akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Saat itu penyakit ini menyerang perkebunan pisang Cavendish dalam skala besar dan menyebabkan banyak kebun gagal panen. Setelah ditemukan di Taiwan, penyakit ini kemudian menyebar ke beberapa wilayah tropis seperti beberapa wilayah Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Yang membuatnya berbahaya adalah jamur ini bisa bertahan di tanah lebih dari 20 tahun walaupun tanaman pisang sudah tidak ada. Sebelum TR4 menyerang pisang Cavendish, dunia pernah mengalami krisis pisang pada tahun 1950-an ketika varietas lama Gros Michel hampir punah akibat penyakit Panama generasi sebelumnya. Lanjut ke hal kedua yang bakal hilang dan ini hubungannya sama gaya hidup dan rutinitas pagi banyak orang. Kopi. Buat kalian yang merasa nggak bisa hidup tanpa kopi, yang tiap pagi harus mampir ke kedai kopi buat beli es kopi susu gula aren, atau yang anak senja banget, siap-siap patah hati. Kopi diprediksi bakal jadi barang mewah yang harganya nggak masuk akal, dan cuma orang-orang super kaya yang mampu beli. Kenapa? Jawabannya adalah perubahan iklim atau climate change. Tanaman kopi, terutama jenis Arabica yang paling populer dan rasanya paling enak, itu sangat manja. Mereka butuh suhu yang pas, curah hujan yang teratur, dan kelembapan tertentu buat bisa tumbuh dan berbuah. Dengan adanya pemanasan global, suhu bumi makin panas secara ekstrim. Wilayah-wilayah penghasil kopi yang tadinya sejuk sekarang jadi terlalu panas. Cuaca jadi nggak bisa ditebak, kadang kekeringan parah, kadang hujan badai yang merusak perkebunan. Akibatnya sebagian besar tanaman kopi akan mati karena nggak sanggup bertahan di cuaca yang ekstrim. Lahan yang cocok buat nanam kopi bakal berkurang drastis. Hukum ekonomi dasar kan? Ketika barangnya langka tapi yang mau banyak, harganya pasti meroket. Jadi nongkrong sambil ngopi dengan harga belasan ribu itu perlahan bakal jadi kenangan manis aja. Kopi bakal balik jadi minuman elit kelas atas.
Bahkan menurut laporan FAO, menunjukkan harga kopi dunia naik hampir 40% di 2024 karena cuaca buruk di negara penghasil kopi. Dan jika salah satu negara penghasil kopi seperti Brazil dan Vietnam gagal panen, entah karena kekeringan, badai, atau banjir, harga kopi dunia langsung melonjak drastis. Nah, kalau tadi kita ngomongin makanan dan minuman, sekarang kita geser ke ekosistem yang lebih besar, yang dampaknya bisa bikin kiamat pangan. Hal ketiga yang akan hilang adalah lebah madu. Mungkin kalian mikir, lebah madu hilang ya udah, paling kita nggak bisa makan madu lagi. Wah, jangan salah, madu itu cuma bonus dari kerja keras mereka. Fungsi utama lebah di bumi ini adalah sebagai penyerbuk alias pollinator. Ada banyak banget tanaman pangan di dunia ini yang pertumbuhannya bergantung 100% sama proses penyerbukan yang dilakukan oleh lebah. Diprediksi lebah madu bisa punah karena banyak faktor. Penggunaan pestisida yang gila-gilaan, polusi, hilangnya habitat, dan lagi-lagi perubahan iklim. Kalau lebah madu sampai punah, efek dominonya itu ngeri banget. Sekitar 70% dari produksi pangan global akan runtuh dalam beberapa dekade. Tanpa lebah, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, sampai kacang-kacangan nggak akan bisa berbuah. Kalau panen gagal total di seluruh dunia, kita bakal ngalamin krisis pangan dan kelaparan massal. Jadi, lebah ini bukan cuma soal madu yang manis, tapi soal ketersediaan makanan di piring kita tiap hari. Kalau mereka hilang, peradaban manusia benar-benar di ujung tanduk. Ini gue kasih beberapa data yang bisa bikin kalian shock. Data produksi madu nasional tuh nunjukin fluktuasi ekstrim dan penurunan tajam dalam beberapa tahun. Pada tahun 2016, hasil madu di Indonesia itu sekitar 362.203 liter. Dan pada tahun 2020, hanya tersisa 51.388 liter. Ini menunjukkan produksi madu sangat tidak stabil karena bergantung pada kondisi alam, populasi lebah, dan cuaca. Survei di Amerika Latin menunjukkan rata-rata 30,4% koloni lebah madu hilang setiap tahun. Pada lebah tanpa sengat, bahkan 39,6% koloni hilang per tahun. Dari data ini kita bisa paham betapa nyata kepunahan madu di masa depan jika nggak jaga ekosistemnya. Sekarang kita beralih ke ranah gaya hidup dan teknologi. Hal keempat yang bakal hilang dari hidupmu adalah mobil pribadi. Di zaman sekarang, punya mobil pribadi itu sering dianggap sebagai simbol kesuksesan. Kalau udah kerja, nabung, nyicil mobil, rasanya udah mandiri banget. Tapi di masa depan, konsep punya mobil sendiri itu bakal jadi sesuatu yang usang dan aneh. Semuanya akan digantikan sama layanan transportasi otonom, alias mobil yang bisa nyetir sendiri tanpa sopir. Kenapa kepemilikan mobil pribadi bisa hilang? Pertama, populasi manusia makin padat, kota-kota makin sumpah. Kemacetan dan polusi udah di tahap yang bikin frustrasi. Kedepannya, pemerintah di berbagai kota besar bakal mulai melarang kepemilikan kendaraan pribadi untuk masuk ke pusat kota, demi mengurangi karbon dan kemacetan. Kedua, secara ekonomi dan efisiensi, punya mobil itu boros. Mobil kamu lebih banyak nganggur di garasi atau parkiran kantor daripada dipakai jalan. Di masa depan, konsepnya adalah transportation as a service. Jadi kalau kamu mau pergi, kamu tinggal panggil mobil otonom lewat HP. Mobilnya datang menjemput, nganter kamu sampai tujuan, lalu pergi lagi buat jemput orang lain. Nggak perlu pusing mikirin cicilan, bayar pajak, bayar asuransi, ganti oli, atau nyari parkir. Praktis banget kan? Tapi ya itu, rasa bangga pamer mobil tongkrongan atau nyetir sambil dengerin musik sendirian di mobil kesayangan bakal pelan-pelan hilang. Berkaitan erat dengan teknologi yang makin canggih ini, hal kelima yang akan benar-benar lenyap tanpa sisa adalah privasi. Ini mungkin yang paling serem dan sebenarnya prosesnya sudah mulai terjadi sekarang. Di masa depan, kata privasi itu mungkin cuma ada di kamus lama. Pengenalan wajah atau facial recognition dan pengawasan AI bakal ada di mana-mana, di setiap sudut jalan, di gedung, bahkan mungkin terintegrasi dengan perangkat yang kita pakai. Sekarang aja kita secara sadar atau nggak sadar udah menyerahkan data kita ke media sosial. Tapi nanti levelnya bakal jauh lebih ekstrim. Setiap pergerakan kamu keluar rumah, kemana kamu pergi, barang apa yang kamu beli, sama siapa kamu ngobrol, semuanya akan dilacak, dianalisis, dan direkam secara permanen oleh sistem kecerdasan buatan. AI bakal bisa memprediksi kebiasaan kamu, selera kamu, bahkan mungkin kondisi emosi kamu berdasarkan gerak-gerik dan ekspresi wajah. Gak ada lagi yang namanya jalan-jalan diam-diam atau menjadi anonim di tengah keramaian. Kita akan hidup di era di mana kita selalu diawasi, entah itu untuk alasan keamanan, bisnis, atau kontrol sosial. Ruang privat kita benar-benar dikupas habis. Efek dari AI ini nggak berhenti cuma di masalah privasi. Hal keenam yang bakal banyak hilang dari kehidupan kita adalah pekerjaan manusia.
Kita udah sering dengar peringatan soal robot yang bakal ngambil alih pekerjaan kita. Dan ya, itu bukan mitos. Walaupun nggak semua, tapi sebagian besar pekerjaan yang sekarang dikerjakan manusia akan digantikan oleh AI dan otomatisasi. Dan yang ngerinya, ini bukan cuma pekerjaan fisik atau kasar aja. Dulu kita mikir yang bakal digantiin itu cuma buruh pabrik atau kasir. Tapi nyatanya, dengan perkembangan AI seperti sekarang, profesi yang butuh keahlian spesifik juga terancam. Supir truk bakal digantiin sama truk otonom, kasir jelas udah mulai digantiin sama mesin self-checkout. Akuntan yang ngurusin angka dan pembukuan, perannya bakal digeser sama software pintar yang bisa ngitung jauh lebih cepat dan akurat tanpa human error. Bahkan pekerjaan seperti pengacara untuk riset dokumen hukum atau programmer tingkat dasar, pelan-pelan posisinya makin sempit karena AI bisa ngelakuin itu dalam hitungan detik. Salah satu bukti AI menggantikan pekerjaan manusia adalah Port of Tianjin di China. Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan pintar berbasis AI pertama di dunia. Mereka menggunakan artificial intelligence untuk mengatur bongkar muat kontainer, robot dan kendaraan tanpa supir untuk memindahkan, jaringan 5G untuk komunikasi real-time, sistem satelit Beidou untuk navigasi presisi tinggi, AI bahkan bisa menghitung rencana bongkar muat terbaik secara otomatis, sehingga operasi pelabuhan menjadi lebih efisien. Dan faktanya, China sedang membangun puluhan pelabuhan pintar yang memakai AI, robot, IoT, dan 5G, sehingga sistem logistiknya menjadi salah satu yang paling otomatis di dunia. Pada akhirnya, kita harus mikir keras buat cari nilai tambah yang nggak bisa diduplikasi sama mesin, seperti empati, kreativitas tingkat tinggi, atau seni. Sisanya bakal jadi profesi usang. Dan yang terakhir, hal ketujuh yang bakal hilang dari kita adalah dana pensiun atau konsep pensiun itu sendiri. Sejak dulu pola hidup standar kita itu kan sekolah, kerja keras di usia produktif, nabung, lalu pas umur 55 atau 60 tahun kita pensiun. Duduk manis di rumah, momong cucu, atau jalan-jalan menikmati hari tua pakai dana pensiun yang udah dikumpulin. Sayangnya, konsep indah ini perlahan akan hancur dan menghilang. Kenapa bisa gitu? Ada banyak alasannya. Pertama, biaya hidup dan inflasi naik jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji atau hasil investasi dana pensiun kita. Uang yang kita anggap cukup sekarang, nilainya bakal merosot tajam di masa depan. Kedua, biaya kesehatan makin mahal. Harapan hidup manusia memang makin panjang karena teknologi medis, tapi panjang umur bukan berarti sehat terus. Perawatan kesehatan di masa tua bakal menguras habis tabungan. Ketiga, sistem pensiun di banyak negara itu ibarat skema piramida. Mereka mengandalkan pajak dari anak muda yang bekerja untuk membiayai orang tua yang pensiun. Masalahnya, generasi sekarang makin sedikit yang mau atau mampu punya anak banyak. Akibatnya, rasio anak muda yang bekerja dan orang tua yang pensiun jadi jombrang. Sistemnya perlahan bakal runtuh karena kehabisan uang. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang terpaksa harus terus bekerja sampai usia 70-an atau bahkan 80-an cuma bisa bertahan hidup dan bayar tagihan. Konsep istirahat di masa tua bakal jadi kemewahan yang cuma bisa dinikmati sama segelintir orang super kaya. Buat masyarakat awam, kita bakal kerja sampai fisik kita benar-benar nyerah. Jadi kalau kita rangkum, dunia kedepannya ini bakal jadi tempat yang sangat berbeda. Pisang yang biasa kita makan hilang. Kopi jadi barang mewah harganya selangit. Krisis pangan mengancam karena lebah mati. Kita nggak lagi punya mobil pribadi tapi kemana-mana naik mobil tanpa supir yang sistemnya merekam semua data dan wajah kita. Privasi lenyap. Pekerjaan makin susah karena saingan kita bukan cuma manusia, tapi AI yang nggak pernah capek. Dan ujung-ujungnya kita nggak bisa pensiun dan harus terus hustling sampai tua. Terdengar sangat pesimis ya? Tujuan kita bahas ini bukan untuk bikin kalian depresi atau ketakutan. Justru ini adalah sebuah peringatan dini. Wake up call. Kalau kita udah tahu tren dunia arahnya kemana, kita bisa mulai bersiap dari sekarang. Gimana caranya? Ya kita harus mulai adaptasi, mulai peduli sama lingkungan hidup, kurangin sampah plastik, kurangin polusi biar bumi nggak makin panas. Dari segi karir, mulailah belajar skill baru yang nggak gampang digantiin sama AI. Jangan cuma puas jadi pekerja rutinitas, jadilah orang yang punya pemikiran kritis, kreatif, dan problem solver. Dan soal keuangan, mulailah melek investasi dan mengatur gaya hidup dari sekarang. Jangan cuma ngandelin harapan palsu dari sistem pensiun tradisional. Dunia memang akan selalu berubah dan akan ada banyak hal yang hilang. Tapi sebagai manusia, kita dibekali insting untuk bertahan hidup. Selama kita sadar dan mau berubah ngikutin zaman, kita pasti bisa survive. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat dengerin obrolan panjang ini. Semoga pembahasan ini ngasih insight baru dan bikin kita lebih aware sama masa depan. Sampai ketemu di obrolan seru berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya!